Selamat malam Jebreti. Halo Jebreti, apa kabar? Kok gitu nadanya Kak? Ya itu. Jebreti apa kabar nih, sehat? Ya. Bos Panji gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, tapi kok dibilang bos sih, tapi gak apa-apa lah, diaminin aja. Allah Karena ini bisa kan jadi emang bos. bos aku, Eh, bos bos kita dari semua. mana? Bos aku ini yang ngasih aku Hei! jadwal. Woi, kenapa jadi ada nama tengahnya bos Panji Bos begitu? Suryono. Abang gue yang jualan martabak. Kayaknya ini kata. bosnya kita semua. Soalnya kalau Kak Panji nggak datang, di DPI nggak mulai. Eh, Kalau Kak Panji nggak ada, juga Intan nggak siaran juga tuh di TV sebelah. jangan gitu dong Tan. Nanti nggak enak ada politik di sana. Nah Jebreti dan juga Kak Panji, tapi emang ya kalau misalnya tadi aku bilang highlightnya adalah menjaga kesehatan itu penting banget. Betul. Kita harus jaga kesehatan karena sekarang Omikron itu udah mulai merebak ya di mana-mana ya. Iya, Ini iya. bahaya banget sih karena Liverpool aja sampai udah minta nunda pertandingan. Ini tidak apa ya, bukan tidak memungkinkan, apa ya namanya, tidak Ditunda, terlepas tunda. kemungkinan juga bahwa nanti di Serie A juga bakal bisa berubah-berubah nanti Jadwalnya berubah-ubah jadwalnya. ya. Tapi semoga aja nggak berubah-berubah dulu ya, karena kan sekarang Serie A juga udah mau mulai. Kalau berubah lagi ntar bakal geser-geser lagi dan juga pasti merugikan tim-tim yang masih bermain di Eropa. Dan terakhir pelatihnya Napoli si Spaghetti, Spalletti namanya ya, si Spalletti yang kok aneh ya namanya Spaghetti tapi kan nggak punya rambut. Yang terkena COVID jadi nggak bisa dampingin timnya Napoli lawan Juventus. Rasain Napoli akhirnya makin turun lagi, makin jauh lagi dari Inter Milan. Anyway, besok 6:30 malam waktu sini Serie A sudah mulai lagi nih Tan. Tapi Iya, udah mulai lagi. GWS buat Spalletti tapi nggak GWS buat Napolinya. Kenapa tuh? Ya Karena biar ada Inter Napolinya di sana. hancur ya. Nah ini emang ya kalau misalnya ngomongin Serie A berarti nanti kuisnya kita seputar Serie A aja kali ya. Setuju. Nah Jebreti ini udah hari Rabu, jangan lupa kita bakal ada kuis persembahan dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah buat Jebreti yang mungkin malas untuk keluar rumah, bisa langsung pesan Kapal Api Special Mix Gula Arennya di marketplace official Kapal Api, Yes. yaitu Kapal Api Store. Tinggal klik, langsung datang deh Kopi Kapal Api Special Mix Gula Arennya ke rumah kalian. Jebreti pokoknya jangan kemana-mana, nanti bisa ikutan kuis persembahan dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Biar makin gampang, kisi-kisi kuisnya nanti seputar Napoli aja deh, biar gampang gitu ya. Nah, Sambil riset iya, tuh. boleh-boleh. Bukan Nah, tuh buat- Wikipedia, googling dan lain-lain seputar Cari-cari dulu Napoli. seputar Napoli apa biar gampang nanti ngejawabnya. Nah buat Jebreti yang sih ngerti banget soal Serie A Iya. pasti bisa banget lah jawabnya. Atau Jadi kalau tungguin mau aja. buka dari siaran kita kemarin, itu juga ada Ngobrolin cluenya. ya banyak ya. Ya kayak Intan kan sebelum siaran suka nontonin DPI atau Depdagri dulu Iya, kan. bener, Jadi bener biar banget. buat jadi bahan referensi emang penting banget Iya kan. penting banget. Jadi biasanya tuh kalau misalnya dia ngomong, misalnya Kak Panji ngomong, coach ngomong atau siapapun ngomong, aku biasanya suka aku post terus aku catet, insight terus jadinya pas lagi bawain match, wah jago banget nih anak. Tapi kalau best nggak usah dengerin. Tuh, dia kalau opening kebanyakan, itu semuanya halu di bagian depannya. Baru dia didengerinnya cuma akhir doang kalau best tuh. Cuman kata-kata terpentingnya cuma 5 detik terakhir. Pembukaannya 30 biasanya? detik tuh. Baru. Percaya proses. Percaya proses. Makanya proses ngomongnya lama dulu kan pakai opening dulu. Bahasa mutiara baru openingnya apa yang pentingnya tuh terakhir-terakhir 5 detik doang. Nah oke, tapi kalau kita ngomongin yang penting-penting doang, nah ini pasti penting buat kita adalah AKG Force Oh, iya Fast Automotive dong. Product punya Indonesia. Boleh cek di speknya atau promonya di komersial kalian, di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Ada juga program beli sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Yes, jangan lupa juga follow Instagramnya @gforce_id karena banyak banget promo-promo menarik di sana. Ada kuis-kuis juga. Pokoknya kalian kalau mau tahu seputar GeForce langsung aja follow di sana. Karena Ya, ada juga tadi ya kata Kak Panji Betul. bilang program beli sekarang pasang nanti kapan aja dan di mana aja. Jadi kalian harus follow Instagramnya supaya nggak ketinggalan beritanya. Follow juga programnya Intan dan Oki di Depdagri besok ya. Siarannya Iya. bersaing ya sekarang Intan sama Iya Oki? bersaing tapi tetap fotonya tetap foto Intan aku ya sama tetap, nggak fotonya. tergantikan. Nggak, Nggak, itu mungkin bagus. gini, mungkin secara skill karena mantan pemain Oki lebih bagus Betul. mungkin ya Tapi jadinya secara looks-nya, gitu ya. Tapi nggak, looksnya mungkin jangan Oki lah Intan aja gitu. Tapi kalau point of view dari tim produksinya, emang males aja. Oke lah. Kemarin juga udah ada loh analisa dari Pandit Dagri, Ya. sakti banget loh. Kalau nggak percaya kalian bisa nonton langsung, nonton dong, ramein. Nama Besok depannya Intan pasti yang Bima siaran. kalau udah ngomong gitu kan. Kalau nama depannya Bima kan, karena Apanya? prediksinya sakti kan. Oh, Bima sakti. Udahlah, oke lah. Udah, oke kita kita lihat dulu Pandit 2 hari ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini. Itu dia yang paling capek ya pasti sepakat dari Kambuaya karena dinobatkan player of the match. Tapi gue juga mau bilang ya Nadeo juga paling capek. Ya, Lepas benar, dari benar, 2 benar. gol yang masuk ke Yang gawang masuk Nadeo. iya benar. Nadeo capek usaha dan capek teriak tuh. Iya. Yes, Coach. Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia draw di pertandingan terakhir
Arhan jadi Pantas Ki kalau menurut gue Ki. Pantas ya? Pantas menurut gue pantas. Pantas, benar, Arhan benar. main konsisten ya kan. Karena itu di posisi gue juga Ki ya. Oh, iya, iya, Di iya, iya, Di iya, fullback iya. ya kan Akmal banget gitu loh. Asik. Akmal dan Arhan. Nah, Akmal. sama-sama Makanya. A. Iya. Menurut prediksi, mereka bakal bertahan nggak di Liga 1 di musim berikutnya atau seperti nasib Persiraja yang tidak bisa bersaing dengan klub-klub Liga 1 pada akhirnya? Kalau melihat keuangan mereka, Finansial. gua rasa sih finansial mereka akan bertahan. Kalau saya adalah pemain spesialis membubarkan tim. Sama juga, gue juga mau degradasi juga. Degradasi. Kalau aku nggak degradasi. Enggak, gue Liga 2 Ki. Nggak degradasi kalau aku. Jadi Bubar, bener-bener bubar. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Itu dia, saksikan Diap Dagri setiap Senin dan Kamis jam 7 malam tentunya hanya di Jam Ini gratis Media atau beli TV. nih? Sayangnya nggak ada yang ngasih. Ini apa nih? Kacamata apa baru nih? Baru Oh nih? enggak, ini Facial tuh baru nih. tadi beres-beres rumah ketemu nih beres nikahan. Facial pas nikahan. Oh iya. Oh iya facial pastikan. Oh pakai ini. Pastikan. Ini Oh, gua ngeliat lo. sesuai prokes. Kayaknya lo nyanyi-nyanyi di panggung tuh gak pakai ini. Sesuai prokes. Parah banget. Gue datang sendirian, gak ada temennya. Oke. Yang penting angpaunya dah. Itu yang penting kan. Gak perlu lama-lama, nunggu lagi. Karena sekarang kayak kita ngebahas Lukaku yang juga gak perlu lama-lama. Akhirnya sudah ada baikan bersilaturahmi balik dengan Tuchel. Tapi ini kalau kemarin melihat ada pro dan kontra dari para pandit dan juga para mantan-mantan pemain yang juga ngomentari soal Lukaku drama ini. Termasuk Gary Neville yang bilang ini bagus. Tuchel langsung bersikap cepat, dia menunjukkan who's the boss dan langsung mendrop di sisi mendrop dia di pertandingan kemarin yang lawan Liverpool. Tapi di sisi lain mungkin ada yang point of view yang bilang ini bagus bukan karena untuk ngasih tegas untuk Lukakunya, tapi untuk melindungi Lukaku dari pressure yang sangat ketat dari bulian. Jadi dia dikandangin dulu untuk bikin suasana yang kondusif dan sekarang baru mulai kembali ke squadnya. Kalau melihat menurut lo Coach, Tuchel lebay atau ini it's a good decision buat dari dia? Enggak. Tuchel enggak lebay. Oke. Gue sangat tahu sebagai mantan pelatih, gue pernah melakukan hal yang sama. Cuman dia tidak bisa memikirkan diri sendiri. Dia harus lihat sikon. Timnya. Oke. Lukaku, Chelsea tidak punya pemain yang gampang cetak gol. Ya. Dan Lukaku sebelum dia lawan Liverpool kemarin, dua pertandingan dia cetak gol. Sebagai sub, bukan sebagai starter. Nah, sekarang penting mana? Penting menggunakan Lukaku di saat itu, nggak sebagai starter, bench, masukin pada saat 10-15 menit terakhir, atau disanksi sekarang. Kenapa nggak bisa tunggu 1, 2, 3 hari? Ngerti nggak? Gue bilang dia terlalu emosional si Tuchel ini. terlalu reaktif. Sanksi tetap, gue setuju. Tapi timingnya kalau gue bilang kurang tepat. Karena kalau seandainya Lukaku masuk cetak gol, kan udah berbeda lagi. Iya. Tapi Akan masuk angin positif ke grup, walaupun dia tetap disanksi, ngerti nggak lo? Iya. Tapi bukan justru ini kayak buat bikin Lukaku justru semakin ini sadar diri nggak. Kan ini ibaratnya kayak sebuah kritikan terhadap taktikal pelatih gitu kan yang nggak cocok sama dia. Ini justru bagus sih buat motivasi Lukaku bahwa dia tahu ini who's the boss-nya. Oke, sebagai pelatih yang sekarang lagi. Asik! Ini bisa banyak kita lihat ya, point of view-nya banyak di sini. Openingnya 30 detik, 5 detik yang penting saya ngomong. Point of view sebagai pelatih, point of view dari pemain. Iya. Ya. Kenapa bisa kejadian Lukaku sampai bisa cerita curhat lah ya ke media? Berarti ada komunikasi yang nggak jalan nih sama pelatih kepalanya. Berarti dia nggak bisa berkomunikasi dengan pelatihnya. Akhirnya dia mencari tempat lain, ya pelampiasan, ya istilah perselingkuhan lah ya kan. Ke media Italia lagi nih kan. Dia bilang dia kangen Inter, dia Lautaro nggak usah kesini, saya yang kesana. Menurut gue ini nggak perlu terjadi sebenarnya kalau misalnya si Tuchelnya dia punya bahasa yang baik, punya cara komunikasi yang baik Terhadap semua pemain. terhadap semua pemain. Betul. Gue ngerasa di sini masalahnya bukan di Lukakunya. Oke, Lukaku memang salah. Ya dia nggak boleh lah begitu kan ini lagi situasi lagi nggak bagus. Terus ngapain dia ngumbar taktik Tuchel jelek ini semua. Saya nggak bahagia di sini. Nggak usah lah itu diumbar ke ini. Iya, Itu malah betul. nggak ngebantu tim, nggak ngebantu sama sekali. Tetapi kita nggak boleh langsung ngejudge. Wah payah banget nih Iya, Lukaku. Dia yang benar, salah. benar. Tetapi kita harus lihat juga kenapa bisa sampai dia ngomong seperti itu. Berarti dia nggak ada wadah nih buat ngomong sama si Tuchel. Terus saya baca juga coach, si Tuchel bilang nih, saya sudah berkomunikasi dengan pemain senior untuk menghukum Lukaku supaya dia nggak main pada pertandingan yang ini.
Ya ini berarti dia nggak bisa mengambil keputusan Iya. sendiri. Ya, siapapun itu pemain senior yang dia bilang dia konsultasi, ya lu harus sebagai pelatih satu-satunya teman lu bisa komunikasi adalah asisten, Ya. bukan malah pemain lain. Itu nanti bisa nggak objektif. Dan untuk gue yang lebih parah lagi, ini interview ternyata udah 3 bulan. 3 bulan. Di Jadi awal-awal bukan- dia masuk Iya, jadi bukan interview baru, ngerti nggak? Harusnya Tuchel tidak terlalu mikirin egonya lah kalau gue bilang. Dan gue melihat Tuchel tambah lama di Chelsea tambah aneh-aneh ini. Ngerti nggak? Dan gue juga tidak, anehnya itu bukan ke arah yang benar, anehnya ke arah yang nggak benar. Tapi justru banyak juga yang memuji Tuchel ini karena kan kalau nggak langsung ada tindakan decision langsung, ini keburu basi gitu kan. Ketika misalkan dia Nggak lah. sekarang Lu tunggu 2 hari nggak dimainin- basi, Ji. Tapi kan ibaratnya dia dimainin lawan Liverpool. Terus Nggak, sebagai subs. justru Jika aneh nggak sih dibutuhkan. ketika udah dimainin lawan Liverpool kemudian baru di berikutnya Enggak ada salah. Dia tahu bahwa dia sanksi dan dia tuh dibayar oleh Chelsea, Iya. bukan Tuchel. Iya. Tuchel dan Lukaku harus punya kewajiban untuk membantu kepentingan Chelsea. Dan pada saat itu ketemu Liverpool yang kuat masih sama Salah dan Mane, Lukaku dibutuhkan. Tidak sebagai starter. Tapi kan secara kredibilitas maksudnya manajemen Chelsea harusnya lebih mendengarkan Tuchel yang memang udah udah menghasilkan sesuatu Iya. dibandingkan Lukaku yang baru nyetak 2 gol setelah pasca cedera Enggak, itu kan. But still, sekarang kita Jangan lupa- realistis yang jangan bisa lupa cetak juga- gol siapa sih di Chelsea? Jangan lupa Yang juga nggak ada Chelsea yang kenapa konsisten. sampai mendatangkan Lukaku dengan harga yang overpriced menurut gua ya Iya. karena tahun lalu yang cetak gol bukan strikernya tetapi Iya. second line. Nggak banyak orang yang bisa cetak Ya, gol, striker betul. Chelsea kalau dia nggak cedera, dia nggak bisa cetak gol, 2 itu aja. Dia cedera nggak cetak gol, dia cedera nggak cetak gol. Dan Lukaku ini mungkin adalah solusi. Ibaratnya nih, coach, kalau misalnya Lukaku kemarin dihukum lah, lu nggak boleh main, tetapi datang ikut kita ke starter. Gua sebagai klub, gua bakal, aduh, ada Lukaku. Ini kayaknya babak kedua dia bakal main ini. Akhirnya gua harus berpikir lagi, strategi apa nih buat meredam Lukaku. Akhirnya overthinking, akhirnya malah jadi bisa Overthinking. jadi berguna buat Chelsea-nya. Oke, Seperti itu. tapi kalau menurut kalian ini kan udah banyak kisah sebenarnya drama-drama internal, ada pemain ngomong mungkin nggak di wawancara TV tapi ada di medsosnya, ada yang kritik-kritik seperti ini. Kalau menurut kalian dari pelatih Premier League atau pelatih yang kalian tahu siapa yang cukup bagus dalam menghandle ruang ganti maupun drama-drama dari pemain? Sebelum kita masuk ke pelatih itu, kita ada contoh nih, Paul Pogba, MU. Kita tahu gimana dia nggak happy-nya di MU dulu ya kan. Oh, Oli bagus tuh handle-nya tuh. Adalah alasannya dia tiba-tiba nggak senang lah ini itu. Tetapi dia nggak bilang ke publik, dia nggak happy. Lewat agennya. Agennya pasang Tapi badan. sempat bilang yang dia pengen agennya- ke Madrid itu kan, yang di Mas agennya Prancis yang kan. bilang, wah dia nggak happy, mungkin dia bakal pindah ke Madrid, pindah Iya, ke sini iya. ke situ. Ya bisa jadi itu adalah ungkapan hatinya seorang Paul Pogba, tetapi dia nggak perlu bilang ke media langsung. Nah di sini ini bisa mungkin dicontoh sama Lukaku di masa depan. Nggak usah dia yang ngomong. Gue rasa Pep sama Klopp cukup bagus ya. Bukan hanya sekarang posisi mereka sebagai pelatih City dan Liverpool, tapi sebelum-sebelumnya. Gue masih ingat Pep itu punya masalah dengan Zlatan kan. Nah, Tapi nggak keluar juga kan. Dan setelah berapa tahun baru Zlatan Zlatan ngomong ngomong. dia nggak suka sama Pep. Itu hak Zlatan. Termasuk ya kan? Eto'o ya, Eto'o Iya, juga pernah ngomong Itu hal juga. itu. Cuman intinya adalah pada saat itu nggak terjadi apa-apa. Jadi gue rasa Pep sama klub bisa dibilang cukup bagus lah dalam mengelola pemainnya, mengelola ruang ganti lah. Dan pemain-pemainnya juga cukup profesional, nggak ngomong di saat yang mereka masih membela tim itu kan Oke, sebenarnya. special mention buat Pep. Kalau itu kan yang zamannya Barcelona, yang Iya. zamannya City, Yaya Toure. Oh, iya, Gimana iya. seorang legend ya kan di zamannya Mancini. Nggak dibikinin patung Main-main loh. terus, nggak dibikinin patung, dia cetak gol. Istilahnya dari reruntuhan nih dia bangun bener-bener istana City. Tiba-tiba datang Pep, wah nggak main. Malah nggak diucapin selamat ulang tahun sampai dia ngambek. Ya namanya Betul. pelatih, sesuai kebutuhan. Oke. Kalau dia nggak butuh ya nggak main. Dan ini Pep udah bisa membuktikan itu. Sergio Aguero musim lalu sama sekali jarang bisa dihitung berapa kali cuma dia main. Kalau yang paling dekat kan Arteta udah pernah melakukan hal serupa ibaratnya sama Ozil dan juga Auba terakhir ini kan. Ini berarti so far Arteta cukup bagus tuh manajemen dan juga ruang gantinya. Bagus itu gue masih tanda tanya. Tapi dia menjelaskan menunjukkan otoritasnya. Ya. Cuman ada faktor juga. Apa itu? Auba itu nggak perform sama sekali. Nah, Jadi oke. Auba digeser nggak ada masalah. Karena lagi bagus Lukaku timnya. perform. Jadi Arteta bisa melakukan itu dan dapat dukungan karena dia nggak perform. Ya. Maka dari itu kembali lagi lu harus lihat sikon. Gue hanya bilang gue tidak salahkan Tuchel sama sekali. Gue hanya bilang timingnya salah. Tapi ini kan Karena maksudnya kembali lagi kepentingan Chelsea. Ji. tapi fans Chelsea sendiri kan rupanya udah banyak yang geram sama
statementnya Lukaku kan, terlepas dari mungkin Betul. butuh apa enggak. Statement bener, kita harus jangan campur aduk. Statement itu salah. Gue pun bilang demikian. Statement salah. Tuchel harus kasih sanksi. Iya, gue setuju semua itu. Cuman kembali lagi timingnya, karena ini kepentingan Liverpool. Chelsea itu udah ketinggalan berapa poin. Harusnya 8 poin, sekarang jadi 10 poin. Karena seri lawan Liverpool. Iya, iya. Dan Liverpool lagi ibarat nggak bagus main lawan Chelsea. Iya, iya. Bertahan terus, ngerti Lawan nggak? Liverpool, ya. Nah, disitulah butuh seorang Lukaku, sesimpel itu. Oke, lu gimana Bes? Menurut lu pelatih yang di sekarang di musim ini yang memang bagus dalam manajemen? Kalau Ole tahun lalu gimana dengan Pogba misalnya? Yang memang udah sempat diisukan juga udah mau cabut segala macam. Oleh ketolong karena dia legend aja. Nah kan justru. Tapi Karena kan itu ketolong penting. dia legend, jadi dia istilahnya Enggak, di... gue bilang Ole itu ketolong karena fans MU itu loyal. Karena dia Sesimpel legend itu. tahun 98 juara Champions, akhirnya setiap kesalahan dia buat dimaafkan. Saking loyalnya sampai yang jelek-jelek itu nggak kelihatan. Ujung-ujungnya dipecat juga kan. Tapi nanti kita bahas karena kan sekarang udah isu yang memang ruang ganti katanya pada nggak suka sama Rangnick walaupun yang hembuskan itu Mirror. Tapi nanti kita bahas soal ruang ganti MU. Tapi kita ngomongin sekarang ada partai antara Spurs lawan Chelsea di ajang Piala Kebo kalau kata Coach Jasin ini. Kalau ngomongin Spurs di bawah Conte ini 11 pertandingan walaupun kelasnya Spurs tetap aja udah cukup bagus 8 pertandingan nggak pernah kalah lagi sekarang walaupun di awal-awal sempat kesulitan. Nggak usah kalah Ji, seri semua aja gue Iya, happy. iya, cuman kan ini ibaratnya dia kembali membangun reruntuhan pemain-pemain yang pas-pasan, tapi dia langsung ada perubahan yang jelas. Sebenarnya nggak pas-pasan juga. Gue lihat dari sisi permainan nggak banyak berubah. Karena dalam beberapa match mereka crossing juga. Iya, tapi kan pemainnya bukan pemainnya sama aja. Iya, pemainnya sama aja. Yang gue lihat adalah biasa pelatih baru bawa angin segar, secara psikologis memberi kesempatan semua bla 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 mulai dari nol. Inilah imbasnya pelatih baru. Tapi Rangnick nggak bisa gitu, Coach. Apa? Rangnick udah 6 pertandingan, ini Conte 8 pertandingan Iya. nggak pernah kalah loh. Betul. Ya kan? Nanti gue jelaskan. Lu tidak bisa membandingkan Pelatih. apple to apple. Yang jelas kalau kita melihat dari sejarahnya, pelatih baru hampir selalu membawa angin Angin segar segar. dan performanya selalu bagus. Tapi kalau Pressure-nya dilihat beda, MU iya. dan Spurs. Dan bentar, gue belum selesai. Dan kalau kita melihat cara bermainnya, gue nggak begitu impress. Sama Nggak Conte. jelek mainnya, cuman nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi dibanding eranya Nuno jelas beda dong dari sisi defense. Kalau Nuno mah ancur-ancuran Ya kan, itu. iya. Tapi- Kalau dibanding Nuno gue Ya kan? setuju. Dibandingin Pochet, bagusan Pochet. Iya, tapi maksud gua ketika dari ancur-ancuran di Pochet akhir dipegang Mourinho terus Nuno sekarang dipegang Conte, cara main itu udah jelas. Cara mainnya Conte yang Iya. memang mainnya Iya. disiplin gitu kan. Betul, makanya masih butuh waktu untuk bisa menilai. Oke. Untuk gue 8 kali berapa unbeatable 8 tidak terkalahkan ya, Iya, undangan tidak itu terkalahkan. untuk gue nggak ada value. Contoh paling bagus Ole lah. Berapa kali iya. dia unbeatable? 10 Ngerti pertandingan nggak? nggak terkalahkan ya. Ujung-ujungnya dipecat juga kan. Iya, iya. Jadi bukan jadi parameter. Oke, sejak si Conte ngelatih Juve, ngelatih Inter, dia selalu kesulitan kalau harus bermain di 2 kompetisi berbeda. Oke. Conte ini spesialis 1 kompetisi. Liga. Ya, di Inter karena mainnya ultra intensitas, ngepres, lari, agresif, istilahnya gitu. Kalau main di 2 kompetisi bakal kesulitan. Gua rasa dia bakal nggak akan terlalu maksimal di league ini, dan kalau ngelihat klasmen sekarang, Spurs dia punya kesempatan 4 besar. buat nyalip West Ham, Arsenal, Iya, bahkan tapi- MU udah kelewat. Gua rasa fokus mereka itu di Liga. di Liga. Tapi Spurs itu nggak punya piala sama sekali loh. Iya, benar. Jadi mereka tetap fokus, bohong aja, nggak percaya gue kalau mereka Kita lihat line up kemarin. Kalau 50% pemain cadangan baru gue setuju, nggak fokus. Nah, nanti kita lihat Ujung-ujungnya berarti besok. pemain inti juga yang turun. Nanti kita lihat besok nih. Lu lawan lihat. Chelsea. Tapi dia main cadangannya hampir nggak ada juga sama sekali loh. Kane Son pasti main. Iya. Ya karena nggak punya cadangan coach di lini depan kan cuma siapa Moura, Bergwijn, siapa lagi Bergwijn juga nggak ada kan absen. Emang udah tipis banget di strike squadnya kan. Barca itu bisa datengin cadangan Oh, iya, dari youth iya, loh. iya. Bukan pemain inti, youthnya aja. Ya, karena itu- Cadangan youthnya aja bisa dimainin. Karena itu La Ah, Liga itu- bukan Premier League. Nah, kalau Barcelona case-nya beda karena sekarang kan kesulitan keuangan. Oh sekarang udah Nggak sombong, Laporta kemarin bilang Iya, katanya kan dia kena COVID, nggak bisa main juga. Kena COVID, bukan kesulitan keuangan. Kita nggak tahu juga nih apa komposisinya berapa nih 50 juta nih, apa sekali bayar, Ya, apa cicilan. 4 kali. berapa kali cicilan. 4 kali Nah, ya bayar, kan kan. kalau 50 bagi 4 itu udah berapa? Nggak, 10 apa 12? kembali lagi ke Spurs. Gue bilang ini nggak ada alasan kalau mereka nggak fokus turunin pemain cadangan. Banyak lu bisa ambil dari youth kok. Arsenal juga melakukan itu kok.
Iya. Iya kan? Nah ini ngadepin Chelsea yang juga kemarin lagi, ya itulah lagi banyak problem dari sisi konsistensi dan juga performa naik turun. Lawan Spurs di bawah Conte yang udah mulai cukup disiplin dan juga kemungkinan bakal main dengan pemain terbaiknya gitu. Kelebihan Conte kan biasa dia selalu deep defense terus ditambah dengan counter. Ya. Dari udah berapa tahun terakhir nih Spurs mainnya begitu Dan terus. gue nggak setuju sama lu kalau lu bilang Inter Conte nggak fokus ke UCL. Inter murni kalah kualitas di UCL. Iya, Bukan nggak fokus. Iya, dia mau murni fokus. kalah kualitas. Dia mau fokus cuman nggak bisa strateginya. Enggak, Kecapean bukan masalah pemainnya. strategi, kalah kualitas, Bes. kualitas. Dia berusaha, dia selalu turunkan pemain inti di semua tim UCL dan strategi emang nggak jalan. Kenapa? Karena ini cocok buat Serie A. Lu tahu sendiri, Serie A itu sangat overvalue, padahal kualitas itu jelek. Contoh sekarang Milan, lihat AC Milan. Ah, Milan memang nggak bisa ini. Nggak, Inter tahun nggak. ini dah. Lu Inter nggak tahun objektif ini. kalau begitu ngomong Inter begitu. tahun ini, Inter yang lebih. Berarti taktiknya Conte nggak bisa belum. Inter yang tahun ini yang performa Lu nggak bagus, bisa Milan bilang, nggak lu terlalu. tidak bisa bilang dia masuk di grup yang praktis lemah dengan Madrid doang yang bagus. Madrid cakta Madrid ya. juga susah Next dikalahin ketemu itu. siapa? Liverpool. Iya. Lihat Jadi bisa kita menang nggak? Kalau itu sulit. Nah, Kalau Liverpool lawannya sulit. Liverpool Oh, sama Maka Liverpool dari sulit. itu, Tapi seenggaknya pasti Inter masih bisa lebih ada perlawanan karena dengan Oh, kualitas iya, pemain yang ada. karena timnya sudah 2 tahun barengan. Iya. Ngerti Tapi kan nggak? Conte udah mencoba, ibaratnya sudah bersama Chelsea, sama Juventus yang bahkan skuadnya Nggak pernah. lebih kuat dong daripada. Nggak pernah jauh melangkah istilahnya. Bahkan ketika dia 3 tahun pertama di Juventus, 3 tahun pertama Scudetto, 3 tahun Nggak pernah. pertama itu juga. Aduh. Beda sama Allegri yang bisa ke Nggak final bisa 2 kali. jauh. Ya. Sekarang jauh. beruntung lah lewat di Conference League. Jadi sekarang tinggal fokus Itu ke sengaja domestik. kayaknya karena tiba-tiba gugur nggak bisa tinggal main. fokus ke IPL Ya. dan nggak apa untuk gue sih seru-seru aja. Untuk rank 4 kan sekarang tinggal 2 klub North London. Ya. Nggak tahu kenapa nih hati kecil. Ya gua bilang Manchester kayaknya incar rank 6. Spurs kayaknya bisa. Manchester merah. Enak aja. Spurs kayaknya Peringkat bisa 4 dong. bisa mendobrak ke 4 besar kayaknya. Spurs. Bisa ke 4 besar. Nah, tapi kalau lawan Dia Chelsea, ada di level yang sama dengan lawan Arsenal. Chelsea di Piala Ayo kita Domestik nanti. taruhan. Apa? Arsenal atau Spurs di atas? Ya. Oke, taruhan tuh. Tinggi-tinggian aja. Ya lu. Tantangan dulu lagi. Udah berapa? Waduh. Lihat dulu klasmen. Udah gue catat. Klasemen gimana? Ayo. Berani? Ya. Gimana, Ji? Lu jangan pernah masang badannya di Spurs lah. Itu udah ayam tanpa kepala itu. Tapi ada Conte ini. Conte. Masalahnya Conte. Cuman Conte-nya nggak dari awal musim sih. Alah, gue Tapi udah dengar gini. dari aman Mourinho lah apa Tapi tinggi-tinggian itu dulu. Arsenal lawan Liverpool, lawan Tottenham. Menurut kalian nanti akan ada potensi kejutan nggak buat Chelsea yang harus menghadapi Chelsea menghadapi Tottenham. Kok Chelsea sih? Tottenham, astaga. Chelsea menghadapi Spurs. Tottenham, ada kejutan nggak nanti di partai Piala Kebo nanti? Enggak, gue bilang Chelsea itu udah kalau mereka realistis di London Barat, mereka sadar lupakan nomor 1. Jadi Oke. fokusnya di Piala ginian Fokus at least dapat piala, ngerti nggak? atau Liga Champions. At least dapat piala dan champion dan gue bilang Chelsea akan tampil full. Antara lo terus Sebelum jawab itu gue agak sedikit kecewa karena gue ngeliat jadwalnya padat banget. Kok Iya. sampai 2 leg gitu loh. Inggris Kayaknya- begitu. Kayaknya apa washing time nih, mencuci waktu nih. Apa habis-habisin waktu aja nih karena kayaknya ada yang lebih penting. Kita tahu Jerman dia liburnya panjang bisa mempersiapkan Liga Champions. Ini Chelsea akhirnya harus fokus di Liga Champions. Aduh lawan Spurs dulu 2 kali. Ini diskusi yang tiap tahun sama pandit-pandit sama pelatih-pelatih luar dibahas karena tiap tahun seperti ini nggak ada yang berubah, nggak menjadi ada yang polemik baru, ya? nggak ada tambahan, nggak ada kurangan. Gue setuju, gue juga bilang absurd. Tapi memang udah tiap tahun Duitnya begini. gitu. Gue ngerasain mempersiapkan tim 3 hari sekali main. Akhirnya kita nggak ada latihan, cuman recovery aja, berendam-berendam, iya. jogging-jogging. Habis itu udah main. Taktik itu dilakukan berapa bulan sebelumnya. Nggak sempet lagi. Tapi gue baca interview dari salah satu pemain pro ya. Dia bilang pemain kalau dapat istirahat 3 hari lah. Jadi let's say hari Minggu main, hari Rabu main, dia bisa tampil 100%. Nggak ada masalah. Gue pernah juga baca nih sedikit sebelum kita lanjut. Wayne Rooney ditanya kenapa sih timnas Inggris nggak pernah perform di kompetisi tertinggi di summer, di musim panas. Ya dia bilang karena ada Boxing Day. Kita capek, terlalu capek buat mikirin Bullshit lah Euro. itu. Akhirnya terlalu capek pemain-pemain Inggris. Itu Bullshit kata lah. dia. Kalau Inggris emang bapuk. berarti menarik nanti ini berarti Chelsea lawan Tottenham sama-sama 2 tim yang kayaknya memang membutuhkan piala karena kalau menurut Coach Yassin di liga ini akan sulit bagi Chelsea mengejar City dan juga Liverpool sementara Spurs memang disinilah habit naturalnya ya. Tapi sebelum kita lanjut ke Arsenal lawan Liverpool kita lihat dulu yang satu ini. It's coffee time.
Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Oke, sekarang kita ke partai selanjutnya dari Piala Kebo. Ada Arsenal lawan Liverpool. Nah, ini Arsenal kan update ini kan belum dibatalin nih, belum ada keputusan bakal Nggak ditunda boleh atau dilanjutin. dibatalin. Nggak boleh ya. Bullshit lah dibatalin. Ini Arsenal sudah dalam konsistensi yang bagus lawan City kemarin, harusnya juga bisa layak mendapatkan 3 poin. Sekarang menghadapi Liverpool yang juga lagi ditinggal Mana dan Saleh kalau kata Iya. Coach. Ini gimana Coach? Lu lihat Liverpool dengan ditinggal 2 pemain ini apakah akan menjadi sebuah handicap berat? Liverpool dengan Mane yang salah, gue bilang berat untuk Arsenal. Liverpool tanpa Mane yang salah, tolol kalau Arsenal nggak menang. Karena Arsenal cuma ditinggal Partey, which is very important one. Teman Partey masih bisa diganti lah, ngerti nggak? Selama yang lain perform nggak ada masalah, ngerti nggak? Nah ini kembali lagi tantangan buat Arsenal membuktikan walaupun Liverpoolnya setengah pincang, bisa nggak lu ngalahin? Oke. Tapi ini sebelum lanjut ke pertandingannya, ini bahkan klub ada permintaan untuk dipospon karena itu ada kasus COVID dan juga dia kan lagi kena COVID kan. Tapi kan Asistennya Arteta- juga. Iya, si Linders juga. Pep Linders Linders juga kena COVID. Loh, tapi kan Arteta juga COVID, tapi dia Arteta nggak minta pospon. Emang cemen Liverpool ini. Liverpool ini cemen kalau minta dipospon. Bukan Liverpool dong, berarti klubnya dong yang cemen kalau dia minta Iya, pospon. dia juga. Oke. Kita tahu permasalahan Arsenal ini kan dia selalu bisa menang lawan tim papan tengah ke bawah. Ya, menang besar lawan Leeds, lawan siapa lagi. Tapi ketika harus bertemu lawan kayak MU kan agak kesulitan. Terus ini jadi ajang pembuktian karena Liverpool kan somehow sekarang dia masih top big three lah di EPL. Jadi kalau dia bisa ngalahin Liverpool di pertandingan ini bisa membuktikan bahwa ya Arsenal salah satu contenders buat masuk 4 besar. Walaupun tanpa Mane dan Salah ya. Walaupun tanpa Mane dan Salah. Dan gua highlight sedikit, Partey sangat penting menurut gua. Somehow Nggak. kenapa dia bisa jadi pemain Sangat bagus. penting, tapi tidak sepenting Mane dan Salah untuk Liverpool. Ya, Itu ya. benar-benar 60-70% Distribusinya itu. masih rata Ya karena Arsenal Mane sekarang. dan Salah kan 2 orang nih. Terus 2 cabut, yang ganti 2 orang nih berat juga. Sekarang tinggal siapa? Yang ganti siapa juga? Minimano. Firmino, Origi, buset. Chamberlain, ya Gua gitu-gitu. kira Firmino udah pindah. Karena udah nggak pernah main, hilang. Oke, sebelum lanjut soal Arsenal Liverpool, Intan Ben mau White. ngasih kuis dulu dong dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Aku mau nanya dulu deh, menurut Jebret tim siapa nih tim yang bakalan berpeluang masuk ke 4 besar? Kalau Kak Panji ya pasti dukungnya, aku udah tahu siapa Ya sih. City, Liverpool, Chelsea, MU, udah. Spurs. Berani nggak sama Coach Yasin kalau ini? Kalau coach kalau 4 tetap Arsenal ya coach ya? Belum Arsenal, Pak besarnya pasti udah. Tetap Arsenal dong. Nah, tapi karena abis ini kita bakalan bahas Serie A, mendingan kita minum dulu nih kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita semua. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah, Jebret bisa dapetin di toko-toko sekitar kalian ya, bisa di supermarket ataupun minimarket yang ada. Kalian langsung aja beli di sana. Nah, ada kuis nih, hadiah menarik dari kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Pertanyaannya adalah, kemana insinya akan berlabuh? Silahkan jawab dengan format nama _ jawaban _ akun Instagram. Gampang Jebret kan? Silahkan nanti jawab di komen live chat ya. Terus kalian jangan lupa cek DM Instagramnya. Akan ada DM dari Kapanji, bukannya? Dari Jebret. Dari Jebret Media. Yang pasti insinya nggak akan ke Liga 1 Indonesia musim depan. Tapi kalau Coach Luis Mia? Kalau Coach Luis Mia masuk nggak? Nggak tahu. Katanya Alexander Pato mau Oke keren. deh, selalu dilanjutin ya. Luar biasa sih kalau Alexander Pato mau keren, luar biasa. Enggak, bukan. Gue dengan Dembaba. Dembaba. Oh, dari Turki, bahasa mau Sihir. ke Rans. Oh, luar biasa itu. Ntar ujungnya kayak Asian. Apa itu enggak ini? Enggak lah, kalau ini kan sekarang profesional. Enggak, motong rumput. Oke, kita lanjut sedikit dari Arsenal sama Liverpool. Prediksi kalian, berarti kalau menurut lo nggak ada salah Mane, keterlaluan kalau Arsenal nggak menang ya? Iya. Kalau lo? Kayaknya bakal berimbang ya squad ini karena kelebihan Main aman banget. enggak, kelebihan Arsenal itu semenjak yang dia bisa bangkit lagi, gue lihat ya dari statistik itu adalah pertahanannya makin bagus. Ya which is kalau melawan tim kayak Liverpool ya pasti mereka akan mulai dengan bertahan dengan baik, baru syukur-syukur bisa cetak gol apa enggak. Oke. Seenggaknya mereka bakal ngambil 1 poin lah. Ya. Tapi berarti lo apresiasi buat Arteta dong, bisa Oh iya dong. bisa mengangkat kembali. Dari dulu gue nggak pernah meragukan seorang Arteta, apalagi gue pernah DM nama asistennya si Cueka itu. Hah, siapa? Cueka Oh, kayak iya, iya. Cueka.
sedikit-sedikit ngobrol soal taktikal periodisasi dia pakai apa buat mempersiapkan tim. Dan kita tahu yang dipakai oleh Arteta ini ya sepak bola yang ada saat sekarang, bukan ball possession, bukan juga terlalu bertahan, tetapi ya di tengah-tengahnya itu. Apa lu lihat Arteta awal-awal kiri kanan belakang gitu aja Percaya terus. proses kalau kata baseball. Pelan-pelan, belum Ini ketemu feelingnya. bukan belum Sekarang makin karena bagus. dia berani merubah. That's the point. Nah ini sekarang kita pindah soal mentalitas tim di bawah pelatih. Nah ini kita lihat MU di bawah Rangnick yang sudah beberapa pertandingan, termasuk pertandingan di Premier League kemarin, hasilnya masih menjadi pertanyaan, termasuk dari kritikan dari mantan-mantan pemain, termasuk Paul Ince yang membandingkan dengan situasi Tottenham misalkan, atau dari situasi pemain lain kayak di bawah Ole, misalkan dari kata Coach Yasin mungkin nothing. Tapi masa dengan dia punya pola yang pakem, ngelihat dari latihan, tapi kok bisa keluar dengan output seperti itu, Coach? Ya, pelatih Sistemnya bukan nggak jalan, pelatih pressingnya nggak ada. Pelatih bukan magician, bukan tiba-tiba ngerubah sesuatu yang tadinya nggak ada terus tiba-tiba ada. Setuju. Tetapi paling nggak si Rangnick ini dia punya pattern yang bagus. Ya, mereka menang, win, draw, win, lose. Nah, abis ini kayaknya win dia nih. Lu Itu main Istilahnya- cap cip doang gitu. Lu pernah pramuka nggak ya kayak begini? Kayak Chelsea dia menang nih. lu lihat Arteta ini kan udah 2 tahun. Ya. Setengah tahun pertama dia dengan pemainnya yang dia Ya, punya bukan tanpa bekasan, beli kasihan. terus menang FA Cup kan lawan Liverpool. Lu masih ingat di musim pertama dia full betapa hancurnya Arsenal. Ya, Yang gue bilang Tierney Saka dikit-dikit ke belakang, nggak ada sirkulasi bola, cuman distribusi dari belakang, salah passing kena counter, akhirnya ring 8 kan. Lu lihat seperti itu. Ini baru 5 pertandingan, men. iya sih, cuman Ini baru 5 pertandingan. Mereka fans MU bisa ngebully Arsenal selama setahun. Sekarang klubnya kena karma, baru 5 pertandingan udah keluar-keluar. tapi maksudnya kok ini ada komentar-komentar Ronaldo katanya menjadi pemain yang merusak segala macam, terus tapi kok Rangnick masih terus memaksakan Ronaldo main? Gue tidak melihat Ronaldo menjadi perusak, sama sekali Kan, tidak. ya, media kan menyatakan seperti itu, katanya Ronaldo. Media Inggris lo Ronaldo tahu nggak fit. sendiri, media Mereka untuk gue lebay 80% itu sampah. Mereka Berarti lebay. berarti Kalau menurut Ronaldo fit sebenarnya, harusnya kalau fit, Ronaldo tetap nggak fit, cetak bisa gol, dimaksimalkan. dianggap dia itu adalah perusak. Ya nggak apa-apa, maksudnya striker tuh nggak harus cetak Nggak, gol kita, juga. kita sebenarnya. objektif, kita lihat permainan Ronaldo di 5 pertandingan, Ya. oke? Emang dia menghambat apa? Emang apakah karena dia nggak berjalan? Kan enggak. Yang kita permasalahkan, dan gue yakin semua fans MU setuju, passing dari belakang ancur-ancuran. Ya. Mulai dari situ dulu lah. Apakah itu salah Ronaldo? Apakah itu salah Rangnick? Kan enggak. Positioning sering ditinggal. Banyak dribbling. Sirkulasi bola lambat. Ya. Pressingnya tidak organized. Iya, Ngerti iya. nggak? Nah, apakah itu salah Ronaldo? Kan enggak. Pemain berarti kan. Apakah itu salah Rangnick? Enggak Bukan. juga. Pemainnya aja tolol. Enggak. Kemarin kalau lawan Wolf itu bisa jadi sebuah gambaran juga bahwa ini loh gelandang yang ya better lah daripada MU menurut gua, komposisi gelandangnya Wolf. Iya. Karena ada Moutinho, Moutinho, Neves. ada Neves. Ini 2 pemain istilahnya bukan yang top banget di kalau level dunia, tetapi paling nggak dia main di timnas, paling nggak dia berani dapat bola, berani dia cari-cari celah tuh, umpan-umpan ke depan, bolanya positif daripada MU gelandang bertahan semua di situ. Masih McTominay. Salah satu yang jadi masalah, ini sama kayak permainan di Ajax. Ajax, Liverpool nggak pakai playmaker. Ya. Nah, MU sekarang nggak pakai playmaker. Terus pertanyaannya adalah, terus siapa yang supply Cavani dan Ronaldo? Adalah winger. Nah, lu lihat berapa supply yang diberikan oleh Sancho dan Greenwood. Almost nothing. Mereka lebih cenderung untuk cetak gol daripada memberikan supply. Ya, Ngerti ya. nggak? Jadi banyak hal kecil yang miss, sehingga kalau dirangkum semua, terjadilah pertandingan lawan Wolves yang jelek sekali, dan Wolves layak menang, fair. Iya, ya setuju, kan? gua setuju. Nah, ini yang per faktor itu harus diperbaiki. Tapi dengan jadwal yang begitu padat, untung MU nggak main ntar malam kan? Iya. Jadwal begitu padat itu butuh waktu. Tapi maksudnya banyak pemain-pemain yang ibaratnya lebih perform. Dalot misalnya, kenapa masih maksain Bisaka yang nggak bisa crossing, atau Telles? Dalot match setelah dia 2 match bermain kalau nggak salah sebagai Iya, starter sebelum. atau 3. Yang terakhir jelek Jelek. banget crossingnya. Iya. That's why jelek diganti.
Kalau itu gue tidak permasalahkan bahwa ada pergantian pemain. Rotasi. Yang gue permasalahkan kenapa lu tidak kasih Van de Beek peluang. Lingard misalnya yang Lingard secara etos peluang. kerja Iya. juga mau Nah, itu. kerja keras kan. Kenapa wingernya cuman Rashford, Greenwood, Sancho. sama Bruno? Iya. Kenapa? Pemain itu. Rashford ini hancur-hancuran Hancur. berapa kali dia main? Selalu. Kasihlah kesempatan kepada pemain yang lain. Lu kemarin setelah Bruno masuk Iya, baru ada assist ke Ronaldo. Iya, iya. Kapan nih? Bener nggak? Baru di chance created, ya. Nah, di sini kan udah kelihatan masalahnya itu di mana. Oke. Bukan di pelatih. Oke. Nah ini kita ngomongin sekarang perebutan 4 besar ini artinya ada 4 tim dengan semua masalahnya masing-masing. Arsenal yang lagi bagus mulai menuju 4 besar, Tottenham di bawah Conte mulai menuju 4 besar, sementara MU di bawah Rangnick yang masih belum tahu mau dibawa kemana, dan juga West Ham pilihan Abrar yang katanya kemungkinan bakal masuk 4 besar. Ini kalau kalian lihat persaingan ini akan menjadi sebuah persaingan mengerucut kedua tim atau satu tim aja, atau akan kembali ke habitatnya gitu. Kalau kita milih West Ham nih kayak terlalu naif ya kalau kita nganggap dia bakal masuk ke 4 besar. Ini sama kayak kita nganggap kayak di Serie A kita pengen AC Milan juaranya. Padahal masih ada Inter. Ya, ini sama aja kayak West Ham. West Ham yang bakal peringkat 4. Emang MU nggak ada. Emang Arsenal udah nggak mau lagi main bola, ya kan? Itu dua tim yang lain yang menurut gua bakal jadi salah satu kandidat buat 4 besar. Kita belum lupa lah Leicester City gimana performnya bagus banget. 4 besar satu musim. Tapi habis itu di sepertiga malam di akhir-akhir musim jeblok. Itu kalau nggak salah 2 musim kayak begitu terus. Akhirnya tetap turun. Menurut gua West Ham dia nggak punya kualitas buat compete nanti di akhir musim. Nanti yang jadi penentuan adalah ketika MU, ketika misalnya kayak Arsenal udah gugur dari Eropa misalnya mereka gugur nih. Mereka bakal Arsenal main di mana, Pak? Apa ya? Arsenal Tottenham main di Eropa di mana? Spurs bukan. MU. Iya, MU doang. Spurs sama Arsenal udah nggak ada. MU kalau dia udah fokusnya di satu kompetisi doang. MU 2 match lagi juga Atletico gugur. Madrid. Dia fokus di situ doang, wah itu bakal mereka mencurahkan semua pemainnya, nggak ada lagi pemain diistirahatkan, nggak ada rotasi. Di situ bakal berasa tuh. Gue setuju. Jadi intinya untuk 4 besar itu gue juga lihat antara Arsenal dan MU. Oke. Bukan. Spurs nggak? Spurs nggak? Makanya gue berani taruhan. Lo gimana? Lo bertahankan dengan Conte-nya dengan squad seperti ini, bisa nggak menurut lo Spurs menjadi salah satu kandidat? Gue ngikutin Conte dari 2010 sebagai dia pelatih. Dia kalau dia udah punya target biasanya itu tercapai itu biasanya. 4 besar bisa lah dia. Di target di domestik, kalau di Eropa kan enggak ya? Kalau Eropa susah, apalagi dia udah keluar dengan sengaja kayaknya dari Conference League tiba-tiba dikeluarin yang akan gugur. Dia juga bingung kali ini kompetisi apa nih kan, ya udah nggak usah dimainin. Akhirnya dia fokus di domestik dan kayaknya 4 besar target yang sangat realistis. Tapi kan kedalaman squadnya juga tipis, Bes, dibandingkan Arsenal. Maksudnya Arsenal sekarang kayak semua pemain tuh bisa dimaksimalkan gitu. Makanya biarin aja. Masih ada 2 pertandingan dia belum main. Ada Liverpool tapi, ada Liverpool tapi. Biarin aja dia happy. Untuk gue gampang, berani nggak lu taruhan? Udah gitu aja. Berani nggak tuh, Bes? Taruhan tiket habis duit bonus dia. Itu. Oke. Kalau kita ngomong apa? Ada apa? Oh ya. Tadi ada satu pertanyaan yang belum tanyain soal Arsenal yang seret gol. Arsenal masih susah ngegolin yang konsisten terutama dari lini depannya, coach. Lo ini kan banyak dari pemain-pemain lini keduanya. Enggak, gue tidak lihat Arsenal seret gol sama sekali. Enggak. Lihat Arsenal lawan Norwich 5-0, lawan Sunderland gini, 5 juga. Arsenal seret gol kalau yang cetak gol itu Ben White atau Gabriel atau Asu atau Thierry, kan enggak. Kan semua cetak gol dan terutama pemain yang menyerang. Pemain nyerang kan nggak harus striker. Lacazette itu kerja keras, orang nggak ngelihat. Orang hanya ngelihat yang cetak gol, tapi tidak melihat Lacazette sering tarik lawan, buka ruang. Tapi maksudnya nggak ada pemain yang benar-benar konsisten mencetak gol, berarti ini bukan masalah? Nggak masalah. Oke. Kalau dikasih striker ya dengan senang hati. Kan katanya Vlahovic tuh dia nawar 55 ya? Iya. That's why. Tapi asumsi nggak jadi Vlahovic, nggak jadi ini itu dan lain-lain. Oke aja kok sekarang. Tapi permasalahan Arsenal nanti orang banyak ngeremehin Lacazette. Ini siapa sih nih? Kayaknya nih pemain yang udah mau habis. Saatnya dibuang. Tetapi sekarang dia naik. Gue bilang Lacazette itu penting. Kerja kerasnya luar biasa. Dia salah satu Dia mah belum pilar. tua-tua amat menurut gue. Ya, 30. Dia salah satu pilar di Arsenal. Salah satu pemain penting. Tapi pertanyaannya nih, dengan kompetisi yang masih panjang, kalau misalnya Lacazette cedera, nah ini akan jadi masalah menurut gua Aubameyang kembali di Arsenal. nanti. Aubameyang balik. Aubameyang. Martinelli menurut gua jangan main jadi striker, main di kiri aja. Aubameyang, Nketiah, Rob Holding, Nketiah golin loh El Neni di Piala Liga. diincar sama Newcastle.
Oh iya, satu Trippier masuk 4 kemarin. pemain ini Trippier udah masuk, 4 dan Newcastle butuh. Iya, Mereka pasti lakukan segalanya, duit nggak masalah Iya. untuk tidak terdegradasi, ya kan? Jadi at least 2-3 dari 4 ini Iya. out. Semoga Aubameyang karena gajinya kegedean. Satu yang udah dibeli. Aubameyang ini bisa jadi kejadian kayak Ozil dulu. Apa? Iya. Ya kan, dibekuin. udah kayaknya dibutuhkan, Dibekuin aja. gajinya besar. Wah ini gimana nih supaya caranya dia supaya keluar dengan baik-baik nih ya. Udah buat dia nggak nyaman. Akhirnya dia mau nggak mau dia yang coach saya aja yang pindah kemana ya. Ya, tapi itu Kayak setelah ada timnya yang mau juga kan. Newcastle kan mau dia. Aubameyang. Iya. Oh ya? Yang 4 itu yang gue Kayaknya, baca. tapi kayak Dulu tapi bahkan sempat gue denger rumor dia mau ke Barcelona juga dulu. Iya, yang dulu awal ada- musim, yang awal katanya mau musim. tuker lah, katanya mau dibeli Barcelona gratisan lah. Barcelona oke, asal gajinya No. turun 200%. Gimana Oke. kalau Aubameyang tukeran sama Ramsey, Juve? Ya, Itu jauh- kan mau dibuang juga tuh. striker sama gelandang. Justru Aubameyang itu cocok di Itali. Iya, kenceng. Karena buangan Inggris masih sukses di Itali. Martial juga kayak serius Iya, cocok itu. juga kencang. Cocok itu. Masalahnya kan gaji. Ya, gajinya gede banget Dia mau emang. turunin nggak gajinya? Oke, ini satu permasalahan juga tadi kita udah sempat sebut di awal dari perebutan 4 besar ini, MU yang masih ada polemik itu berhembus kabar dari Mirror. Gue nggak tahu Mirror sih kredibilitasnya jarang bisa dipercaya sih, sering banget menyebutkan Gosip. rumor. Tapi memang sudah sebelum Mirror kemarin sudah ada isu-isu kayak ruang ganti panas lah, ada pemain yang nggak suka lah. Ini gimana Coach, lo melihat ada bahkan kata ada 11 pemain yang Mirror bilang nggak suka sama kayak pendekatannya Rangnick dan juga asisten pelatihnya yang nggak cocok gitu. Lo Itu menurut mah kalau dia dapat kesempatan main, itu komentar bakal berubah 180 derajat. Itu cuma butuh menit main doang. Siapa sih 11 orang itu? Salah satunya pasti Dan Henderson. Itu Yang bisa-bisa jarang aja Back. pemain nggak puas. Bagus sih buat- Sama kayak zaman Arteta itu nggak puas. Cuman selama ada hasil nggak masalah. Cuman yang nggak sama kayak dialami Arteta, main jelek hasil ambruk. Iya. Makanya dihajar kiri kanan kan. Iya. Sekarang pun juga main jelek hasilnya juga jelek. Dihajar kiri kanan. Nah, kembali lagi ini waktunya yang tepat melihat manajemen mendukung siapa. Oke. Dan gue bilang, manajemen dukung Rangnick. Artinya, pemain ini akan banyak yang digeser. Nah, iya, berarti kan Digeser atau dicadangkan atau apa, kasusnya Oba lah. ya, sambil dinilai siapa yang akan layak Iya, dipertahankan betul. dan dibuang di musim Iya. depan kan. Dan gue itu nggak pernah denger ya, emang dia pelatih yang paling keras di seluruh dunia. Kan nggak. Emang Pep latihannya nggak lebih keras Tapi kan dari... dia belum pernah nanganin tim besar, coach. Maksud gue yang Enggak. ego ruang ganti tinggi gitu kan. Bukan. Kan yang jadi masalah latihan keras. Iya. Emang Pep latihannya nggak keras. Conte keras Conte. banget. Emang exactly. Conte dikeluhin. Jadi untuk gue bukan alasan. Kalau seandainya latihan alasannya adalah latihan terlalu keras, there is no room untuk memberikan mereka toleransi. Kalau pendekatan permainan, Kalau menurut gua ya, pelatih itu bisa kita nilai ada hasilnya apa enggak itu setelah 1 sampai 2 musim. Iya. Ya, ini baru 5 bulan pertama. Kita tahu Jurgen 5 Klopp- bulan, 5 pertandingan. Dia- Lima pertandingan. dia baru lima Kita tahu pertandingan. Jurgen Klopp waktu dia awal-awal datang ke Liverpool itu kan hancur-hancuran Liverpoolnya. Menanamkan permainan gegen pressing atas, counter press Ya, itu kan nggak bisa. tapi Jurgen Liverpool Klopp sebelum dipegang klub mah nggak hancur-hancur banget lah. Di Rodgers masih lumayan lah. hancur banget. Kalau dia dipegang juara ya bagus. Dan Dan nggak juara. Juara nggak? Tiap tahun Juara nggak? kardus. Harusnya keluar. Untuk tim sebesar Liverpool belanjanya lebih dari 100 juta per musim, we expect dia juara dong. Liverpool bukan masuk itu 4 tiap besar. tahun semenjak Klopp datang ganti pemain terus. Nah setelah 4 tahun pada saat mereka juara 3 tahun. nggak ada Ada pemain Balotelli yang nggak sih sama. kalau nggak salah dulu Henderson Liverpool? doang. Ada, Ya, Klopp. eranya- Masih ada Balotelli itu. Nah, itu eranya si Douglas yang nggak salah ya kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin berarti sekarang ini ajang buat manajemen menilai nih pemain-pemain mana yang cocok. Tapi kan kalau Iya. pelatih yang bagus harusnya bisa maksimalkan pemain yang ada dengan kapasitas yang ada, coach. Betul. Ini bukan pemain. Yang gue lihat bukan pelatih tidak bisa memaksimalkan pemain yang ada. Pemainnya itu nggak mau nurut. Gue kalau pelatih, kalau nggak? misalnya pemain cadangan yang nggak lebih baik daripada pemain inti, ngapain gue pasang pemain cadangan? Ya ini kenapa? Pakai aja pemain intinya. Ya berarti pemain intinya memang nggak sebagus itu. Ya berarti mungkin awal musim belanjanya MU nggak tepat. Kenapa mereka beli back? Kenapa Kalau mereka itu beli bukan striker? awal musim, itu udah bermusim-musim itu kan itu. ya, Dia emang. belinya gelandang, ya kan? Kita tahu di Inggris banyak. Bisa lah dia beli Calvin Phillips. itulah Bisa yang dia jadi beli masalah Declan dengan Rice. MU. Ngapain beli Varane, Nggak, Ronaldo? Orang penting itu lah. yang jadi masalah dengan Jangan main juga. dengan MU di bawah Woodward.
Mereka beli merek, beli brand, bukan beli kualitas. Oke. Varane kan gue udah bilang, jeblok. Dari awal gue udah bilang. Dan sampai detik ini dia tidak meyakinkan. Kalau gua. menurut gua sekarang Lindelof itu masih lebih jago daripada Varane. Iya. Kalau main di Liga Inggris. Varane Karena itu temponya jelek beda. loh. Gua nggak bisa menilai karena baru dari beberapa pertandingan doang sih. Ini Ah. nggak Iya adil buat tapi gua. oke, Makanya. setuju. Nggak adil Cuman buat gua. dari pertandingan yang dia mainkan, pernah nggak lu lihat dia main Ada bagus? pertandingan pertama, dua pertandingan, tiga pertandingan. lah. Kalau nggak satu pertandingan, dia 2-3 pertandingan gol kebobolan gara-gara kesalahan dia. Pertandingan pertamanya dia bagus. Pasca cedera kan. Gue ingat pertandingan pertamanya dia bagus, debutnya bagus. Iya, tuh. debutnya bagus. Debutnya bagus. Ya, itu Tapi doang. habis itu udah. Tapi kan habis itu dia sempat kena cedera lagi, terus Enggak, juga pada saat dia main. iya pasca cedera kan. Liga Kan Inggris dia udah habis beda. cedera lama, Liga coach. Inggris beda. Baru main lagi kan. Betul. Cuman gue lihat 2 pertandingan itu belum Nah, itu yang gua kebobolan bilang kan, gara-gara dia. Temponya itu. La Liga tuh lebih lambat. Dia lebih ball possession, lebih square pass, kiri kanan. Tapi Liga Inggris tuh lebih direct. Itu lebih kesulitan pasti Varane Emang. kalau pertama. Nah, kita Makanya lihat- gue bilang Lindelof. Makanya sekarang masih dilepas bagus. sama Madrid dengan 50 juta. Terlalu dini ya, Madrid juga melepas Alaba. Ngambil Alaba kan karena dapat Alaba kan. Akhirnya dia makanya ngelepas Iya. Varane dan Ramos. Gratis dapat 50. Ya, makanya it's a good business Enggak, sebenarnya. Karena it's a good business karena dia juga ngelihat Varane ini udah menurun dan mumpung masih ada value-nya dijual lah. Eder Gitu. Militao bagus, Pak. Eder Militao. Nggak juga. Ya, Oke. dibanding Nacho. Lebih bagus Varane lah. Ya emang Varane yang bilang mau cabut, bukan Madrid yang mau ngelepas dari awal. Nggak, Orang beritanya. Varane bilang kalau Madrid mau mempertahankan. Kalau mau gua. mempertahankan, Iya. iya kan. Nah, itu. Madrid kan nggak mau Iya, mempertahankan. tapi kan dia udah bilang ingin mencoba tantangan baru juga kan sebenarnya. Cuman kalau dibanding Nacho Militao ya bagusan Iya, Varane. Iya, jelas kalau lah. itu. Kan tadi ngebandinginnya Eder Militao sama Nacho. Hanya levelnya sekarang nggak seperti 4-5 Iya, tahun iya, lalu. iya, Dia wajar. nge-picknya terlalu cepat. Karena 19 tahun dia udah jadi starter. 2018 peak performance-nya si Tapi Varane. Iya. tapi tetap menurut gua masih terlalu dini menilai karena dia juga abis kemarin Piala Dunia kebugarannya jauh dari yang diharapkan. Ya, kita lihat Seperti aja. apa Ya, itu nanti akan contoh lihat. pemain top, dia bisa menjaga kebugaran. Karena menurut gua so-so Lindelof aja. udah 2 tahun, ada 3 tahun, 4 tahun nggak bisa meraih ekspektasi yang bagus. menurut Lindelof gua. ya Lindelof. Ya, iya. Segitu-gitu Dia aja. nggak bisa mencapai level dunia. Bailey ya segitu-gitu aja. Iya. Tapi Oh, kalau Bailey jauh lah. gue sih masih mempertanyakan, gue sih nggak yakin Varane bisa selevel Maguire lah. Aduh, Maguire ya nggak juga. Sejelek-jeleknya lah. Maguire, Iya. Maguire Bagus sering memberikan statistiknya. kontribusi kan. Iya. Oh, ini Ngerti udah nggak? bertahun-tahun di Oke. Inggris. Kita pindah dikit ke Serie A dari soal 4 besar dan juga MU yang rogantinya panas. Ada sedikit dari kabar mengejutkan dari Lorenzo Insigne. Sebenarnya sempat kita bahas di minggu lalu. Kita sempat tidak banyak pandit yang juga tidak percaya ini kok dia masih 30 tahun, masih menjadi kapten, masih ambisinya Napoli. Kok akhirnya mau menerima tawaran Toronto yang kalau kata orang mungkin ini hanya murni karena fulusnya 11,5 juta euro ditambah potensi bonus 4,5 juta euro atau 16 juta euro per tahunnya. Ini apakah murni karena uang atau memang dia ngerasa udah dia ngerasa Napoli udah mentok, nggak akan dapat gaji gede, nggak akan dapat prestasi juga. Kayaknya dia ngerasa dia nggak dihargai ya di Napoli. Dia adalah seorang kapten, dia berjuang setiap tahun buat Scudetto walaupun gagal terus, gagal maning. Ya. Gajinya sekarang 5 juta, terus mau diperpanjang, Ji. Ayo, oke, boleh diperpanjang, tapi 3,5. Malah turun. Iya, iya. Terus ada tawaran dari Diturunin MLS, gaji, turun. 11. Ya, ini bukan 11 per tahun. Tapi kita harus lihat 5 tahun dia digaji. 11 kali 5, 50 Iya, iya, berarti. 55. Berarti 3,5 per 50 tadi udah jauh banget, gila. Jadi mending dia main di sana, dia memikirkan kesejahteraan keluarganya. Syukur-syukur dia cuma main 3 tahun, 4 Ya tahun. cuman terus keluar. sayang aja karena dia usianya masih Iya, karirnya 31. Ibaratnya buat timnas Italia juga susah dong dia nembus dong. Harusnya dia bisa cari klub let's say di luar Italia lah, Iya, iya. yang masih mau bayar dia. Karena pada saat dia ke Amerika atau Kanada whatever lah udah selesai karirnya. Nah, tapi kalau lo melihat dari Kalau main di isinya, Italia di sih timnas susah. Italia, apakah potensi dia untuk masuk timnas masih gede? Iya. Tergantung pelatihnya kan? Selama pelatihnya itu masih gede. Kayaknya Mancini masih... Pelatih kan juga kepercayaan, ngerti nggak? pelatih kan cocok-cocokan. Tapi Iya. ibaratnya dengan lo main di level kompetisi MLS gitu, apakah iya lo masih melihat dia pemain yang sama? Kan dia bisa jadi super sub. Kan cuman mainnya- nggak harus jadi pemain inti dan dia senior, dia punya pengalaman. Kita tahu bahwa pemain Italia yang sekarang banyak yang muda dan banyak yang nggak konsisten juga. Makanya belum tentu lolos juga Piala Dunia. Kalau Italia main 4-3-3, si Insigne main di kiri, cadangannya itu yang dipertanyakan. Iya. Kalau di kanan banyak, Berardi, Chiesa, Iya. ada semua. Masa Zaniolo Nggak. baru sembuh cedera. Berardi dipaksa juga main di kiri, Chiesa juga kadang dipaksa. Oke.
Oke, itu dia masa depan insinya ya. Semoga ini akan menjadi kesejahteraan buat keluarganya, tapi akan menjadi sebuah kesirnaan buat masa depan insinya di sepak bola. Oke, kita panggil Intan sambil kita kasih tahu jawaban kuis. Yes. Nah, buat jebretin Udah tadi yang bener, siapa Tan, yang ya? udah jawab? Ada dong. Oke. Jadi jawabannya adalah kemana insinya akan berlabuh, yaitu ke Toronto FC. Nah, Toronto Toronto FC itu dia klub MLS ya yang Makasih banyak jebretin Thank you, yang Jebretin, udah udah ikutan nonton. kuis Thank you kapal api juga. spesialis Gula Aren. Untuk pemenang yang berhasil, kita hubungi langsung cek DM ya untuk kelengkapan datanya via Instagram. Dan makasih juga buat yang jebretin udah komen-komen. Bahkan ada yang ulang tahun nih buat Keke. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu dari DPI. Oke, thank you Jody udah nonton, thank you Coach Justin, thank you Bes, thank you Intan. Sampai ketemu besok DPI, bye-bye.